semuanya. Oke, halo. Oke, baik. Apa kabar, Bro Stella? Sehat? Sehat-sehat. Wah, Baik, audionya mungkin belum keluar, Kakak. Mohon bantuan. Oke, oke. saya langsung saja Baik. ya. Selamat sore, adik-adik Oke, sekalian. silakan, Prof. Eh, Senang sekali bisa menyapa adik-adik. Mohon maaf saya tidak bisa langsung hadir. Tentu saja Ini Bu ya, kalau sini. eh, saya sangat saya kalau saya bisa sangat ingin langsung hadir. Tim Gabulia, pada saat ini saya berada di Medan, di posko penanggulangan bencana di Universitas Sumatera Utara. Seperti yang adik-adik ketahui, saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh sedang tertimpa bencana yang juga membawa korban yang tidak sedikit. Kami dari Sivitas Akademia dan seluruh kampus bersama-sama secara efisien dan optimal memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Sumatera. Jadi saya hari ini hadir langsung di Sumatera Utara, di Medan, untuk bekerja sama dengan Sivitas Akademia kita untuk bisa memberikan bantuan. Itulah kenapa saya tidak bisa hadir. Mungkin sepatah dua patah kata saja. Adik-adik sekarang sedang melakukan sesuatu yang sangat penting sekali. Saya tahu ini karena em, tim saya ada 5 orang, hanya 5 orang, dan 2 dari 5 orang tim saya, dua-duanya lulusan peneliti muda belia. Ini ada di sini 2 orangnya nih. Saya ada. Ini Yanti Manurung dan Grace, Graciana Cecilia. Ini tim tenaga ahli saya di kementerian. Dan dua-duanya adalah, yang satu adalah lulusan FEUI, yang satu adalah sekarang PhD Neuroscience di University of Illinois Chicago, dan tadinya lulusan dari Swarthmore, di mana saya juga telah menjadi profesor di situ. Jadi peneliti muda mulia ini pasti menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Selamat kepada adik-adik sekalian. Hari ini hari terakhir. Pasti ini pengalaman yang tidak terlupakan karena 2 tenaga ahli saya ini sudah nih. Saya juga mau mengucapkan ya, Yanti ini dari 2012 peneliti muda belia, dan Grace 2018. Eh, Ibu Monica luar biasa yang Ibu Monica lakukan, dan kami dari Saintek pun sebisa-bisanya mendukung. Mudah-mudahan eh, kita juga bisa mendukung lebih banyak lagi tahun depannya, dan ini adalah suatu ajang yang sangat penting. Adik-adik sekalian, saya sampaikan 2 fakta lagi yang mungkin bisa dimasukkan betapa pentingnya pemikiran dan kemampuan untuk meriset. Yang pertama, adik-adik sekalian, eh, kalau kita lihat dari data ekonomi di seluruh dunia, hampir semua tanpa perkecualian negara itu bisa maju dari ekonomi menengah atau ekonomi bawah menjadi ekonomi maju hanya itu dengan pertumbuhan sains dan teknologi. Pertumbuhan sains dan teknologi dilakukan oleh manusia yang mempunyai kemampuan untuk meriset. Itulah yang menjadi penting sekali bahwa adik-adik sejak sekarang pun sudah mempunyai kemampuan tersebut. Itu akan sangat membangun kemakmuran kesejahteraan negara kita di perekonomian. Um, saya sering memberikan angka ini, tapi saya berikan kepada adik-adik sekalian. Tahukah adik-adik sekalian bahwa Stanford University itu satu tahunnya setiap tahun menghasilkan 2,7 triliun US dollar atau 44 kuadriliun rupiah. GDP Indonesia itu 1,5 triliun US dollar. Jadi Stanford University itu menghasilkan bahkan lebih banyak dari GDP Indonesia. Itu dari dosen alumni Stanford University. Ini saya beritahukan bahwa begitu kuatnya universitas hasil inovasi terhadap perekonomian suatu negara. Itu yang pertama. Um, yang kedua, ini adalah berkaitan langsung dengan apa yang saya lakukan di sini. Kita prihatin terhadap saudara-saudara kita menanggulangi bencana. Adik-adik sekalian, penanggulangan bencana, mitigasi bencana itu sangat bergantung kepada sains dan teknologi. Jika kita mempunyai riset yang tepat,
pengambilan kebijakan kita, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan alam kita, apa yang kita laksanakan sekarang agar kita bisa segera mempunyai air bersih untuk saudara-saudara kita yang terdampak, agar kita bisa segera memberikan agar kita segera menanggulangi supaya tidak terjadi banjir lagi. Itu semuanya datang dari riset. Riset inilah yang akan memberikan hasil yang paling efektif untuk kemakmuran negara, untuk perlakuan dari segala bidang. Jadi jangan dianggap sepele kemampuan untuk bisa menanyakan pertanyaan dengan tepat dan menemukan jawaban secara sistematis. Karena itulah sebuah kunci dari pemikiran riset. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Pengalaman kalian pada saat ini akan terus-menerus memberikan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi saya mengucapkan selamat sudah berhasil pada tahap ini. Kembali lagi saya ingatkan bahwa tenaga ahli saya, dan saya hanya memilih tenaga ahli yang paling top, adik-adik sekalian, tidak sembarangan. Mereka semua, dua dari 5 tenaga ahli saya adalah lulusan lomba peneliti muda belia. Jadi selamat. Terus-menerus kalian mempunyai pikiran riset untuk membangun diri kalian sendiri dan juga untuk membangun negara kita, untuk menjadi negara yang maju dalam sains dan teknologi seperti yang diamanahkan, distrategikan, dan dilakukan secara real oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya juga menyampaikan kepada adik-adik betapa besar perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap sains, terhadap riset. Satu, adik-adik bisa lihat kementerian kami adalah kementerian yang terpisah, diciptakan oleh Bapak Presiden, Kementerian Pendidikan Tinggi Teknologi, khusus untuk Bapak Presiden memajukan sains dan teknologi. Lalu yang kedua, adik-adik mungkin sudah mendengar, bahkan di tingkat SMA pun, kami dari Kemdikti-Saintek diamanahkan oleh Bapak Presiden untuk membangun yang namanya Sekolah Garuda, untuk membangun ekosistem sains dan teknologi, memberikan untuk menciptakan sumber daya manusia di sains dan teknologi. Inilah yang menjadi suatu visi dari Bapak Presiden. Beliau sangat memperhatikan riset, sains, dan teknologi, dan ini dilakukan secara masif. Ini juga menarik untuk adik-adik sekalian. Kita sering mendengar di Indonesia susah melakukan riset. Terus-menerus kita perbaiki ekosistemnya, tetapi ada satu yang penting adik-adik di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini kita telah meningkatkan dana riset dari Kemdikti-Saintek itu meningkat 218%. Dana riset meningkat 218%. Ini adalah karena begitu besar perhatian Bapak Presiden terhadap riset terhadap sains dan teknologi. Kita memasuki era yang dipimpin oleh Bapak Presiden yang sangat peduli terhadap riset, sangat peduli terhadap sains dan teknologi. Oleh karena itu peran adik-adik yang langsung membangun sains dan teknologi negara kita menjadi sangat penting. Selamat untuk kalian semua. Semoga terus semangat risetnya menyala di konteks apapun, apakah nanti di perguruan tinggi ataupun sekarang sewaktu masih terus melanjutkan di SMA. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.